Zikir itu maknanya ingat. Dengan melakukan hal-hal yang membuat kita ini sadar bahwa kita ini dalam proses berjalan menuju Allah, pulang kampung. Nah, caranya gimana ya? Dalam segala tingkah laku, tindak tanduk, ucapan, segala macam lah. Itu kita selalu sadar bahwa tidak ada aktivitas apapun yang lepas dari takdir dan ketentuan Allah. Ya sederhana, misalnya kita sholat. Pada saat melakukan sholat itu mulai dari persiapan wudu, nanti sampai di masjid sholat ya. Itu kita menyadari bahwa itu semua kaitannya dengan perintah Allah. Ketika kita bisa melakukan itu, maka sebuah anugerah, sebuah rahmat dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika kita dikasih waktu, kesempatan, bisa sholat berjamaah, bisa melakukan yang baik-baik, itu yang perlu kita pikirkan adalah itu adalah anugerah. Sehingga yang muncul selalu rasa syukur. Ada perasaan alhamdulillah saya masih bisa sholat, alhamdulillah saya masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Pokoknya apa saja, kita jangan pernah merasa bahwa itu adalah karena kita. Semua itu dijalankan Allah. Kita duduk ngaji begini ini, kita syukuri, alhamdulillah masih diberi kesempatan dan juga masih diberi kemauan. Nah, ini hal-hal yang menjadi sarana kita. Kata Al-Ghazali bahwa zikir itu menganggap semua aktivitas yang dilakukan tidak lepas dari ketentuan dan kehendak Allah. Sehingga kalau kita merasa semua ini bantuan, pertolongan dan dikehendaki Allah, maka semua yang kita lakukan itu memunculkan rasa syukur. Yang muncul selalu alhamdulillah. Pada saat bisa makan enak, ngelan makanan normal, itu cara berzikirnya ya ingat Allah. Sehingga muncul alhamdulillah. Seiso ngerasakno, bedakno rasane rawon ambek soto. Kadang ada orang itu hidup tapi merasakan kenikmatan itu sudah hambar. Itu yang dimaksud bahwa perjalanan manusia itu harus selalu disertai zikir kepada Allah. Wa khusranuhu al-bu'du minallah, sebuah kerugian bagi umat manusia, al-bu'du minallahi ta'ala, ketika dia jauh dari Allah, ma'al angkali wal aghlal wal adab, yang nanti mendapatkan murka Allah, mendapatkan belenggu dan siksaan Allah fi darokatil jahim, di neraka jahim sesuai dengan tingkatannya. Jadi maknanya bahwa kita harus sudah mulai belajar sadar betul bahwa perjalanan kita ini berangsur-angsur akan habis dan nanti kembali ke kampung halaman. Kalau sudah kembali, pilihannya cuma dua, masuk surga atau masuk neraka. Fal ghafil fi nafsin min anfasihi, orang yang lengah, lupa terhadap keluar masuk nafasnya hatta yang qadhiya fi ghairi ta'atin, sehingga habis tanpa digunakan taat, tuqarribuhu ilallahi zulfa, yang menyebabkan dia dekat dengan Allah,
muta'arridun fi yaumit taghabun li ghabinatin wa hasratin. Jadi orang yang dalam hidupnya tidak pernah berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu sebuah kerugian yang sangat luar biasa, malaha muntaha, yang tidak akan ada habisnya. Kalau rugi di akhirat itu sudah total, tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Ya kecuali orang-orang yang ada imannya itu, tapi prosesnya lama, dihukum dulu oleh Allah. Nah maka kita harus belajar memanfaatkan waktu, nafas kita, kesehatan kita, itu paling tidak ya dipakai hal-hal yang baik, supaya perjalanan menuju Allah itu bisa kita lalui dengan baik. Jadi artinya bahwa orang itu nanti ketika kembali terus ketemu dengan Allah, tidak ada persoalan itu kalau sudah melatih diri. Ketika di dunia itu apa-apa selalu ingat Allah. Pokoknya pikiran kita itu melakukan apa saja, kita harus sadar bahwa itu adalah kita ini didalangi oleh Allah. Dan itu membuat ibadah kita nanti semakin baik kualitasnya. Karena sudah tidak mikir, tidak merasa melakukan sesuatu. Bisa ikut ngaji, ya Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan saya mau. Bisa sholat juga begitu. Bisa apa saja, selalu melibatkan Allah. Jika nanti sampai pada akhir kehidupan, insya Allah ya, pada saat misalnya ditakdir sudah habis waktunya naza menghadapi Allah, itu karena sudah biasa melibatkan Allah. Maka yang ada itu ya Allah. Pikiran kita itu sudah bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Nah itu yang dimaksud dengan orang yang selalu zikir. Maka harus latihan. Kadang-kadang kita itu karena sayangnya Allah, kita dilatih. Sesekali kadang dikasih kesempatan menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa. Itu latihan tawakal. Terus pokoknya mau apa lagi, wong kita ini tidak bisa. Enggak, kalau sambat ya sambat kepada Allah. Jadi tidak boleh. Kadang ada orang itu semakin sakit parah, ya karena tidak biasa melatih diri. Yang muncul itu meso-meso. Tidak sadar bahwa kita itu butuh bantuan dan kekuatan Allah. Walihadzal khataril azim wal khutabil ha'il. Karena pertimbangan itu semua, syammaral muwafaquna an sakil jiddi, maka orang-orang yang mendapatkan taufik Allah itu selalu berusaha secara sungguh-sungguh. Wa wada'u bil kulliyati maladzan nafsi, dan berupaya secara pelan-pelan meninggalkan hal-hal yang terkait dengan kenikmatan hawa nafsu. Ya kita latih kenikmatan-kenikmatan dunia itu, kita sadari semakin lama semakin tidak bisa kita nikmati sebenarnya. Perasaan bahagia di dalam hati itu ya salah satunya da'au bil kulliyah maladzan nafsi, menghindari hal-hal yang membuat nafsu kita itu merasa nyaman. Waqtanamu baqayal umri,
dan memanfaatkan sisa umur, warattabu bihasabi takarruril awqat wa dhaifal aurat. Kemudian mengatur ya, diri kita sesuai dengan perjalanan waktu yang kita miliki. Itu paling tidak ada penjadwalan tugas-tugas berupa wirid. Wirid itu tadi semua hal yang bisa membantu kita dzikir kepada Allah. Ya, misalnya khirsan ala ihya'il lail wan nahar. Semangat untuk menghidupkan malam maupun siang fi talabil qurbi minal mulki minal malikil jabbar. Berusaha memanfaatkan waktu baik itu siang maupun malam untuk belajar mendekat kepada Al-Malikil Jabbar, zat yang maha punya otoritas menentukan kehidupan manusia. Was'ayi ila daril qarar, bersadar sepenuhnya bahwa kita sedang berjalan menuju daril qarar, rumah tinggal yang abadi. Fasara min muhimmati ilmi thariqil akhirah. Kemudian ada upaya menganggap penting ya, memahami perjalanan menuju akhirat. Wa tafsilul qaul fi kaifiyati qismatil aurat wa tawzi'il ibadat allati sabaqa syarhuha. Kemudian setelah memahami perjalanan itu kemudian mengatur untuk memanfaatkan waktu-waktu yang masih ada itu dipakai untuk melakukan zikir wirid kepada Allah.